Doa 270 juta rakyat terkabul, Garuda Nusantara terbang ke Piala Dunia 2026. Jakarta, tangis haru, sujud syukur, dan pekikan kebanggaan menggema di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, jutaan rakyat Indonesia bersorak dalam satu kalimat yang menggetarkan dunia. Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Doa 270 juta rakyat akhirnya terkabul. Setelah penantian lebih dari 7 dekade, Garuda Nusantara menorehkan sejarah emas dengan menembus babak utama Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dunia terkejut, Asia bersorak, dan Indonesia menatap langit dengan dada membusung. Mimpi besar itu akhirnya jadi nyata. Babak baru sepak bola Indonesia. Perjalanan ini bukan sekadar kisah sepak bola. Ini adalah kisah tentang tekad, air mata, dan semangat pantang menyerah dari sebuah bangsa yang tak pernah berhenti bermimpi. Dari masa ke masa, Indonesia selalu dianggap kuda hitam Asia Tenggara. Namun kini, Garuda membuktikan diri. Mereka bukan lagi sekadar pelengkap, mereka adalah penantang sejati. Segalanya dimulai bertahun-tahun lalu, ketika Shin Tae-yong datang membawa visi revolusioner. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak hanya melatih teknik dan taktik, tapi juga membangun mental juara. Ia menanamkan satu keyakinan sederhana, kita bisa. Saya selalu percaya, Indonesia punya potensi besar. Tapi potensi tanpa disiplin dan keberanian hanya akan jadi mimpi. Sekarang mimpi itu sudah jadi nyata, ujar Shin Tae-yong, matanya berkaca-kaca saat wawancara usai laga penentuan. Di bawah tangan dingin Shin, generasi emas Indonesia mulai terbentuk. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Jai Itzes, Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Tom Haye menjadi simbol kebangkitan sepak bola tanah air. Namun puncak keajaiban itu datang di babak kualifikasi terakhir zona Asia, saat Indonesia menumbangkan raksasa-raksasa yang sebelumnya dianggap tak tersentuh. Malam keajaiban di Jakarta. Tanggal itu akan selalu diingat, 10 Oktober 2025. Stadion utama Gelora Bung Karno dipenuhi lautan merah putih. Lagu Indonesia Raya bergema lebih keras dari biasanya. Di hadapan 80.000 supporter yang bergetar oleh semangat nasionalisme, Garuda Nusantara hanya butuh kemenangan untuk memastikan tiket ke Piala Dunia. Lawan mereka bukan tim sembarangan, Korea Utara, tim tangguh yang dikenal disiplin dan kuat secara fisik. Namun malam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di menit ke-37, Marcelino Ferdinand membuka skor lewat tendangan bebas melengkung yang membuat penjaga gawang lawan terpaku. Supporter berteriak histeris, air mata mengalir, dan lagu Garuda di dadaku menggema di seluruh stadion. Babak kedua menjadi momen menegangkan. Korea Utara menyerang habis-habisan, tapi barisan pertahanan Indonesia kokoh. Jordi Amat dan Jai Itzes menjadi tembok tak tergoyahkan, sementara Hernando Ari melakukan penyelamatan gemilang di menit ke-89 yang membuat seluruh negeri menahan napas. Dan akhirnya, peluit panjang berbunyi. Indonesia menang 1-0. Ribuan supporter sujud syukur, pemain menangis sambil berpelukan, dan Shin Tae-yong menatap langit sambil memejamkan mata. Ia tahu, perjuangan itu telah terbayar lunas. Ini bukan cuma kemenangan sepak bola. Ini kemenangan bangsa. Saya persembahkan untuk rakyat Indonesia, ucap Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan suara bergetar saat diwawancarai di pinggir lapangan. Euforia nasional, dari istana hingga kampung-kampung. Kabar kelolosan itu langsung mengguncang seluruh negeri. Dalam hitungan menit, media sosial penuh dengan tagar Garuda ke Piala Dunia dan Indonesia lolos 2026 yang menjadi trending nomor 1 dunia. Di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar konferensi pers darurat. Dengan senyum lebar dan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh skuad timnas. Ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan doa seluruh rakyat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Coach Shin, para pemain, dan seluruh staf. Kalian telah membuat sejarah. Garuda telah terbang tinggi.
ujar Presiden Prabowo sambil mengepalkan tangan. Di jalan-jalan ibu kota, ribuan orang turun ke jalan. Klakson mobil bersahutan, kembang api menyala di langit Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Jayapura. Di kampung-kampung, anak-anak bermain bola dengan penuh semangat, menirukan aksi Marcelino dan Arhan. Di televisi nasional, tayangan ulang laga penentuan ditonton jutaan orang dengan mata berbinar. Perjalanan penuh liku, dari keraguan hingga keyakinan. Namun di balik euforia itu, perjalanan Garuda Nusantara menuju Piala Dunia bukan tanpa badai. Awalnya, banyak yang meragukan. Saat Indonesia masih berjuang di babak awal kualifikasi, kekalahan telak dari Jepang dan Irak membuat publik pesimis. Bahkan, sempat muncul seruan agar Shin Tae-yong diganti. Namun Erick Thohir berdiri teguh. Ia tahu, proyek besar ini membutuhkan kesabaran dan kepercayaan. Ia memperkuat tim dengan naturalisasi pemain-pemain keturunan yang punya darah Indonesia seperti Jai Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Ivar Jenner. Proses panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Skuad Indonesia semakin solid, permainan semakin matang, dan hasil demi hasil positif terus diraih. Dari menahan imbang Uzbekistan hingga menumbangkan Tiongkok di kandang, Garuda terbang semakin tinggi. Kami tidak hanya bermain untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa bangsa ini bisa berdiri sejajar dengan negara besar lainnya, ujar Jordi Amat dengan nada penuh kebanggaan. Suporter, jiwa yang tak pernah padam. Tak bisa dipungkiri, kekuatan terbesar tim ini bukan hanya di lapangan, tapi di tribun. Suporter Indonesia dikenal fanatik, berani, dan penuh cinta. Dari Jakmania, Bobotoh, Bonek, Pasopati, hingga Aremania, semua bersatu di bawah satu bendera, merah putih. Di setiap laga kualifikasi, mereka hadir membawa semangat luar biasa. Bahkan di laga tandang ke Tiongkok dan Jepang, ribuan WNI datang khusus dari luar negeri untuk memberi dukungan langsung. Kami datang bukan hanya untuk menonton, tapi untuk mendoakan. Ini sejarah. Kami ingin jadi bagian dari mimpi ini, ujar Rizal, seorang suporter asal Medan yang terbang ke Tokyo demi menonton langsung laga kualifikasi. Dukungan dari diaspora Indonesia di seluruh dunia juga tak kalah hebat. Dari London hingga Los Angeles, komunitas Indonesia berkumpul menonton bareng dan meneriakkan yel-yel kebanggaan. Dampak sosial dan nasionalisme yang meledak. Keberhasilan ini bukan hanya soal sepak bola. Ini menyatukan bangsa. Dalam momen langka, tak ada perbedaan politik, agama, atau suku. Semua bersatu mendukung Garuda. Pemerintah bahkan menetapkan hari kemenangan itu sebagai Hari Kebanggaan Nasional Sepak Bola Indonesia. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut kota, dan mural bertema Garuda menghiasi tembok-tembok kampung. Media asing pun menyorot fenomena ini. BBC, ESPN, The Guardian, dan CNN International memuji Indonesia sebagai negara dengan semangat sepak bola paling luar biasa di dunia. Tidak ada yang menyangka negara dengan peringkat di bawah 100 FIFA bisa menembus Piala Dunia. Ini adalah kisah inspiratif yang akan dikenang lama, tulis ESPN dalam ulasannya. Jakarta, tangis haru, sujud syukur, dan pekikan kebanggaan menggema di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, jutaan rakyat Indonesia bersorak dalam satu kalimat yang menggetarkan dunia. Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Doa 270 juta rakyat akhirnya terkabul. Setelah penantian lebih dari 7 dekade, Garuda Nusantara menorehkan sejarah emas dengan menembus babak utama Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dunia terkejut, Asia bersorak, dan Indonesia menatap langit dengan dada membusung. Mimpi besar itu akhirnya jadi nyata. Babak baru sepak bola Indonesia. Perjalanan ini bukan sekadar kisah sepak bola. Ini adalah kisah tentang tekad, air mata, dan semangat pantang menyerah dari sebuah bangsa yang tak pernah berhenti bermimpi. Dari masa ke masa, Indonesia selalu dianggap kuda hitam Asia Tenggara. Namun kini, Garuda membuktikan diri. Mereka bukan lagi sekadar pelengkap, mereka adalah penantang sejati.